Shalom, mari kita berdoa. Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, strategi marketing supaya produknya bisa menjadi laku, bagaimana caranya? Lalu sebagian company, saudara-saudara rata-rata membuat iklan, ya, buat iklan. Tapi sebagian lagi memberikan diskon. Tapi sekarang saudara-saudara orang tahu dari mulut ke mulut itu yang paling efektif. Ya, jadi mereka dari mulut ke mulut. Ya, tidak selalu menggunakan mulut, bisa juga menggunakan sosial media mereka. Jadi waktu makan akan dikasih diskon, tapi dengan syarat memasukkannya, mempostingkannya ke dalam Instagram mereka. Nah, secara tidak sadar sebenarnya mereka sudah jadi bagian daripada marketing perusahaan tersebut, saudara-saudara. Ya. Nah, firman Tuhan yang diberikan pada saya sekarang satu pasal lebih, saudara-saudara. Markus pasal 4 ayat 35 sampai Markus pasal 5 yang terakhir. Di sini ada beberapa perikop. Ada perikop tentang Yesus yang meredakan angin ribut di Galilea, saudara-saudara. Lalu ada juga perikop tentang Yesus mengusir roh jahat yang menamakan dirinya Legion. Lalu ada juga kisah tentang kepala ibadah yang bernama Yairus, anaknya sakit dan minta Tuhan sembuhkan. Lalu diselipkan di sana ada satu kisah tentang seorang perempuan yang pendarahan. Lalu menjamah jubah Yesus. Wah, pertama kali saya lihat perikopnya gini, khotbahnya mau bagaimana saudara-saudara? Banyak sekali yang mesti dikhotbahkan. Tapi saudara-saudara, saya ambil tema melihat dari sisi yang lain. Melihat dari sisi yang lain dan bukan dari sisi orang kebanyakan. Baik, sisi yang pertama yang harus kita lihat dari sisi yang lain adalah siapa Yesus sebenarnya. Nah, saudara-saudara, pasal 4 ayat 41, ayo sama-sama, 2, 3. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini pada waktu Yesus mengajak murid-murid menyeberang sungai Galilea, danau Galilea. Waktu itu keadaan tenang, tapi di tengah-tengah mendadak angin ribut. Tapi ketika angin ribut itu mengombang-ambingkan kapal, Yesus tetap tertidur lelap. Lalu murid-murid membangunkan Yesus dan akhirnya Yesus menghardik angin itu dan angin itu diam. Lalu murid-murid bingung, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya. Saudara-saudara, murid-murid sudah melihat pekerjaan Yesus sebelumnya. Menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir roh-roh jahat, saudara. Tetapi mereka tidak berpikir kalau Yesus bakal bisa menenangkan angin ribut, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus sebagai orang yang berkuasa, itu mereka tahu. Itu mereka tahu, karena mereka melihat pekerjaan Yesus sebelumnya. Tetapi saudara-saudara, mereka adalah nelayan berpengalaman di Galilea. Ketika mereka membangunkan Yesus, mereka cuma berharap Yesus bisa membantu mereka supaya bisa sampai ke seberang dengan selamat. Just itu. Oke? Jadi ekspektasi mereka ketika membangunkan Yesus adalah supaya Yesus menolong mereka sampai di seberang dengan aman. Tapi di luar dugaan mereka, Yesus justru menghardik angin itu dan angin itu menjadi reda adanya. Saudara-saudara, mereka tahu Yesus sebagai orang yang berkuasa, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya. Mereka harus melihat dari sisi yang lain. Yesus bukan sekedar berkuasa, tapi Yesus maha kuasa. Ada kata maha ini beda banget, saudara-saudara. Maha itu berarti kuasanya tidak
batas. Segala sesuatu bisa Yesus lakukan. Yairus, kepala rumah ibadah. Sama-sama, 2, 3. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi anaknya sedang sakit atau udah mati? Sedang sakit, hampir mati. Berarti Yairus juga percaya Yesus adalah orang yang berkuasa. Sampai penyakit anaknya yang membawa anaknya hampir mati, tetap dia cari Yesus karena dia tahu kalau Yesus meletakkan tangan di atas anaknya, maka anaknya akan sembuh. Oke? Jadi dia tahu nih Yesus sebagai orang yang berkuasa. Tetapi ketika Yesus menuju ke rumahnya, di tengah jalan, saudara-saudara, orang-orang datang. Lalu apa katanya? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadah itu. Dan berkata apa? Sama-sama. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Jadi keluarga ini, saudara-saudara, mengenal Yesus memang punya kuasa, tapi dia tidak melihat bahwa Yesus maha kuasa. Walaupun anaknya sudah mati, Yesus yang maha kuasa itu bisa membangkitkan anaknya. Dan dalam kisah yang kita lihat dalam Markus pasal yang kelima, akhirnya memang Yesus membangkitkan anak perempuan ini. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak bisa melihat sisi Yesus yang sebenarnya adalah maha kuasa. Kekuasaan yang tidak terbatas. Yang menarik ini saudara-saudara. Yang menarik ini. Orang pada saat itu melihat Yesus hanya sebagai orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa. Tapi kalau saudara baca perikop tentang legion, roh jahat yang menguasai seseorang di Gesara, maka roh jahat itu mengatakan apa saudara-saudara? Bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Kata maha tinggi di sana betul the highest, betul, tetapi punya pengertian supreme. Suatu pribadi yang berotoritas, suatu pribadi yang berdaulat, suatu pribadi yang maha kuasa, saudara-saudara. Iblis bisa tahu, saudara-saudara. Jadi sebenarnya Yesus bukan sekedar orang yang berkuasa. Kita harus melihat dari sisi yang sebenarnya, yaitu Yesus sebenarnya anak Allah yang maha kuasa. Amin. Apapun persoalan kita, Yesus anak Allah yang maha kuasa. Siapa Yesus buat kita? Siapa Yesus buat kita? Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit, menolong kita pada waktu usaha kita susah, hanya sekedar itu? Atau kita tahu Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Dia mampu menolong kita, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Ada satu orang yang sedang sakit, hampir mati, keluarganya sudah dipanggil, semua pada menangis. Pada waktu seorang Kristen itu besuk saudaranya, dia lewat kamar ini, dia lihat kok pada nangis, dia cari tahu di suster, dia tahu keadaannya. Lalu dia masuk ke ruangan ini memperkenalkan diri sebagai seorang Kristen. Lalu dia berkata, Bapak Ibu, saudara-saudara, mau percaya enggak Yesus bisa menyembuhkan penyakit ayah kalian, kakek kalian. Asal percaya. Akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka mau percaya. Ya itu alternatif terakhir, dokter udah angkat tangan, nggak bisa apa-apa. Sekarang ada tawaran, you percaya, sembuh. Ya sudah percaya. Dan akhirnya mereka berdoa bersama-sama. Dan apa yang terjadi? 2-3 hari kemudian dokter tersengang karena dia kondisinya membaik. Dan akhirnya 1-2 minggu kemudian bisa keluar rumah sakit.
Sudah tahu apa yang sudah terjadi ketika keluar rumah sakit? Keluarga besar semua datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Enggak pernah absen. Bahkan enggak pernah terlambat tuh, saudara-saudara. Bahkan sebelum kebaktian mereka selalu datang. Saudara-saudara, kenapa? Karena mereka diperkenalkan oleh seorang Kristen tentang Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit ayah mereka, penyakit kakek mereka. Tapi pada suatu saat beberapa tahun kemudian ini keluarga mendadak menghilang semuanya, saudara-saudara. Kenapa menghilang? Karena ayah mereka yang dulu sakit dan sembuh, kakek mereka yang dulu sakit dan sekarang sembuh, ternyata sekarang sudah meninggal. Dan sekarang mereka berpikir, buat apa ke gereja? Toh kakeknya sudah meninggal. Mereka mengikuti Yesus hanya sebagai Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Kalau sekarang sudah meninggal ayahnya, kakeknya, buat apa ikut lagi? Mereka tidak bisa melihat lebih jauh lagi. Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Bukan hanya bisa menyelesaikan persoalan di dunia ini, tapi sebenarnya menyelesaikan kehidupan mereka setelah di dunia ini. Membebaskan mereka dari hukuman dosa maut. Mereka tidak bisa melihat Yesus sejauh itu. Karena dari semula mereka hanya diperkenalkan Yesus hanya sejauh untuk memberikan kesehatan pada anggota keluarga mereka. Berapa banyak suami istri yang datang pada pendeta konseling. Dan tidak pernah melihat bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Berapa banyak yang datang membawa perkara-perkara puluhan tahun yang lalu. Lalu akhirnya mereka berkata pada pendeta, pendeta, enggak ada jalan keluar, kita paling baik cerai. Tidak ada jalan keluar, Tuhan pun tidak berkuasa untuk menyelamatkan hubungan suami istri kami. Betul kan? Kira-kira begitu kan? Makanya tidak ada jalan keluar lain kecuali walaupun mereka tahu Tuhan tidak menghendaki perceraian. Kenapa bisa begitu? Karena mereka hanya melihat Yesus sebagai yang berkuasa memang, tapi kuasanya terbatas. Dalam masalah keluarga mereka, Tuhan yang kuasanya terbatas itu tidak mampu menolong mereka, menyelamatkan pernikahan mereka. Mereka tidak bisa melihat Allah yang maha kuasa. Murid-murid pada waktu Yesus meredakan angin ribut, belum sadar Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Yairus ketika datang pada Yesus meminta Yesus menyembuhkan anak yang sakit, dia belum sadar Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Tapi justru roh jahat yang di Gerasa itu sudah tahu siapa Yesus. Persoalannya saat ini, apakah engkau tahu Yesus adalah Allah yang maha kuasa? Saudara-saudara, katanya bisnis di Indonesia itu ribet. Walaupun sudah zaman reformasi, tapi kalau ngurus izin, lain sebagainya harus pakai. Halo, jangan tidur. Harus pakai. Dan kalau tidak pakai uang, bisa bisnis tidak? Bisa enggak? Enggak bisa. Tuhan juga tidak berkuasa untuk menolong bisnis kita kalau kita tidak main uang. Betul? Amin? Amin lagi. Mateng dah saudara-saudara. Seberapa banyak kita betul-betul meyakini Allah itu maha kuasa. Kita tidak perlu berbuat dosa untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Amin? Itu baru amin. Yang keras, amin? Ayo sama-sama, Allah maha kuasa. Kita tidak perlu berbuat dosa untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Amin. Sisi yang kedua yang harus kita lihat secara benar adalah untuk siapa Yesus datang. Orang-orang Israel sudah berpikir pada saat itu Mesias datang hanya untuk orang Israel.
Tetapi menarik sekali saudara-saudara, Yesus mengajak murid-murid pergi menyeberang sungai Galilea. Betul ya? Marilah kita bertolak ke seberang. Lalu terjadi angin ribut di tengah-tengah itu yang Yesus redakan. Lalu akhirnya mereka sampai di seberang. Di mana mereka sampai? Mereka sampai di Gerasa. Saudara, Gerasa itu adalah salah satu kota Dekapolis, Deka 10. 10 kota Yunani. Secara fundamental itulah kota-kota Yunani. Memang ada orang-orang Yahudi di sana. Tetapi secara fundamental itu adalah kota orang-orang Yunani. Dan sekarang Yesus pergi ke kota-kota orang-orang Yunani itu untuk memberitakan juga bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bukan hanya pada orang-orang Yahudi. William Buckley mengatakan ini adalah kisah cikal bakal kekristenan keluar dari orang Yahudi. Mulai dari Israel, Dekapolis, dan akhirnya ke seluruh dunia. Saudara, untuk siapa Yesus datang? Orang berpikir hanya untuk orang Israel. No, kita harus melihat sisi yang lebih jauh. Mesias datang untuk semua orang. Ayo sama-sama. Mesias datang untuk semua orang. Benarkah Injil untuk semua orang tanpa kecuali? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang lalu saya pergi ke suku anak dalam di Jambi pelayanan. Tidak ada agama mereka, animisme. Tidak ada KTP, apalagi akte lahir. Kapan mereka lahir? Siapa yang tahu, saudara-saudara? Mungkin hanya Tuhan yang tahu. Ibu yang melahirkannya pun tidak tahu tanggal. Karena tinggal di tengah-tengah hutan, tidak tahu hari, tidak ada fasilitas apa-apa. Apalagi fasilitas pendidikan. Mereka tinggal di hutan-hutan, sudah agak maju nih. Karena apa maju? Saya katakan. Kenapa maju? Apa? Lihat gambar ini. Kenapa saya katakan sudah maju? Satu, sudah pakai kain. Oke, baju kain. Yang kedua, lihat atapnya dari terpal. Suku anak dalam asli atapnya dari dedaunan. Saudara-saudara, saya sempat mendatangi beberapa tenda ini. Ini tenda yang sebenarnya sudah tidak dipakai, tetapi inilah tempat mereka dulu tinggal. Siapa yang perhatiin mereka, saudara-saudara? KTP pun mereka tidak ada. Lalu akhirnya mulai 2014 GKY masuk, saudara-saudara, dan mulai memperhatikan mereka. Kita kumpulkan mereka dari pedalaman, lalu kita buatkan fasilitas rumah dari kayu. Ini adalah gedung gereja, lalu rumah-rumah mereka dari sebelah sini. Ada kira-kira 20 rumah berjejer. Semua dari kayu. Saudara-saudara, yang menarik satu hal. Mereka itu hidupnya berkelompok, 20 keluarga, 30 keluarga. Jadi ketika kita bawa mereka ke tempat yang lebih baik, yaitu hanya 20 keluarga, 30 keluarga tidak mau bergabung dengan kelompok yang lain. Nah, celakanya saudara-saudara, gereja-gereja di sana tidak terlalu peduli sama suku anak dalam ini. Kenapa? Karena kalau mereka mendirikan gereja yang jemaatnya 20 keluarga dan suku anak dalam ini sebenarnya tidak punya penghasilan apa-apa. Jadi gereja itu tidak akan dapat income. Jadi gereja-gereja di sana, banyak gerejanya di kota kabupaten, kota kecamatan. Tetapi suku anak dalam mereka tidak layani. Karena itulah saudara-saudara kita mengutus hamba-hamba Tuhan. Saudara kalau lihat dari sini semua, ini adalah hamba Tuhan, inilah hamba Tuhan. Inilah koordinator semua hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di sana. Kita ada 11 titik di sana, ada 9 hamba Tuhan yang melayani. Melayaninya bukan hanya kebaktian hari Minggu, no. Kita betul-betul dampingi mereka dalam keseharian. Kenapa? Mereka belum punya KTP loh. Kalau mereka sendiri pergi ke kantor pemerintahan untuk buat KTP, maka otomatis KTP-nya agamanya apa? Dan ketika sudah tercantum agamanya Islam,
maka kekristenan tidak boleh melayani mereka. Walaupun mereka minta, tetap sangat sensitif. Sehingga hal yang sangat urgent pertama kali ketika ini sudah berkumpul apa? Buat KTP dan dipastikan KTP-nya agamanya Kristen. Baru kita bisa melayani mereka lebih lanjut lagi. Tapi kadang-kadang orang tidak peduli terhadap mereka. Mereka mau jadi Kristen, tidak jadi Kristen, toh tidak nambah anggota jemaat gereja kita. Kan yang penting kan nambah anggota jemaat. Bukan nambah orang yang percaya pada Yesus. Sayang sekali. Kita harus tahu. Yesus datang untuk semua orang. Yesus datang untuk mereka. Saudara-saudara, akhirnya saya mengunjungi pada waktu kemarin 6 titik. Dari 11 titik saya menunjukkan 6 titik. Dan 1 titik yang pertama yang saya kunjungi, itu baru saja 1 tahun mereka pindah dari pedalaman. Sudah buat rumah dari kayu, tapi belum ada MCK. Waktu belum ada MCK, saya berpikir kita buatkan MCK. Tapi persoalan yang lebih parahnya lagi, tidak ada air bersih. Jadi mereka itu pindah ke dekat pertambangan. Dan air pertambangan itu sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia. Sehingga kalaupun kita bikin sumur bor, airnya sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia. Bukan pekerjaan yang gampang untuk menolong mereka, saudara-saudara. Nah, saya tanya sama mereka, kenapa pindah Pak? Ya kami mikir anak-anak kami di hutan mau sekolah di mana. Jadi kami ke sini supaya anak-anak kami bisa sekolah. Nah saudara-saudara, SD bisa sekolah di desa-desa, masih ada. Tetapi kalau sudah SMP, SMA, mereka harus sekolah di sekolah kecamatan lah, kota kecamatan atau kabupaten. Karena itu kita serang GKY menyewa sebuah rumah, ada belasan anak yang kita asuh di sana, dan ada sepasang suami istri hamba Tuhan jadi orang tua asuh mereka, supaya mereka selama mereka belajar bisa nginap di rumah singgah ini. Saudara-saudara, pelayanan ini enggak murah, pelayanan tidak murah. Tapi apakah kita harus berhenti karena tidak murah? Kita nanti akan bahas lagi. Saudara, benarkah Injil itu untuk semua orang yang kita kenal? Suku anak dalam bagaimana? Saya khawatir mungkin di antara kita pun tidak ada yang tahu selama ini dan peduli selama ini pada suku-suku anak dalam yang kita layani. Misi itu bukan hanya pergi ke pedalaman, tetapi juga di kota ini. Kita mengabarkan Injil secara pribadi pada orang-orang sekitar kita. Saudara-saudara, pada siapa kita mengabarkan Injil? Seringkali kita mengabarkan Injil hanya teman-teman kita arisan, teman-teman kita kantor, teman-teman kita kuliah. Tetapi bagaimana saudara-saudara ketika kita ini sebenarnya punya toko kelontongan, saudara-saudara. Ketika ada pelanggan kita yang suka beli barang di kita, saudara, apakah kita juga sadar Yesus itu datang ke dunia untuk dia. Pada waktu saudara-saudara kita mencari asisten rumah tangga, apakah kita sadar bahwa Yesus juga hadir untuk dia? Kalau kita tahu Mesias datang untuk semua orang dan semua, katakan tadi amin. Mari kita realisasikan dalam kehidupan kita bahwa Injil itu kita harus beritakan kepada semua kalangan. Ekonomi yang tinggi atau rendah, jabatan tinggi atau rendah, pekerjaan apapun mereka, dari suku apapun mereka, kita ketemu, ingat Yesus lahir untuk dia juga. Sisi yang ketiga yang kita harus lihat secara benar. Mana yang lebih berharga dalam kehidupan kita. Ingat waktu Yesus sampai Gesara, lalu ada orang apa tadi? Yang dirasuk setan. Setannya menamakan dirinya apa? Legion. Lalu Yesus mengusir setan itu. Oke? Dan ketika setan itu keluar, lalu masuk ke mana? Masuk ke babi. Babinya berapa ekor? 2.000 ekor. Kalau satu babi 2,5 juta, padahal ada yang 3 juta, 4 juta kan?
Jadi 2.000 ekor berapa? 2.000 ekor berapa? 5 miliar, betul? Saudara, kenapa lalu orang-orang mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka? Kenapa? Mestinya mereka bahagia kan? Puji Tuhan, teman kita nih, satu kampung yang selama ini dikuasai setan, tinggal di kuburan, sekarang sudah dibebaskan dari kuasa setan, betul tidak? Tapi kenapa justru mereka meminta Yesus untuk meninggalkan rumah mereka? Karena bagi mereka, saudara-saudara, yang paling berharga itu adalah harta. Mereka tidak mau kehilangan 5 miliar hanya untuk satu orang yang kerasukan dibebaskan. 5 miliar loh. Bisa beli 2-3 rumah. Rela kita persembahkan untuk biaya pengabaran Injil. Kita harus tahu, Tuhan melihat manusia lebih berharga dan paling berharga. Ayo sama-sama. Tuhan melihat manusia lebih berharga dari segala sesuatunya, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari rekan kerja kita dan pembeli kita? Kalau cari teman kongsi, mesti cari yang jujur, betul nggak? Banyak kan teman kongsi yang akhirnya ribut, kenapa? Karena teman kongsinya tidak jujur, betul nggak? Kalau lihat pembeli, lihat apa? Ini orang rese nggak sih, suka nawar nggak sih? Kalau yang suka nawar-nawar tuh udah suruh pegawai yang layanin. Tapi kalau pembelinya itu nggak suka nawar, kita langsung layanin, betul nggak? Betul? Kalau siapa yang di sini yang jualan asuransi jiwa, angkat tangan. Kalau lihat orang, lihat apa? Ini kira-kira prospek nggak nih? Betul nggak? Prospek nggak nih? Kalau prospek, gua deketin nih, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita lihat pembantu rumah tangga, ayo. Apa yang kita lihat? Ini pembantu rumah tangga, jujur atau tidak? Rajin atau tidak? Mau diajarin atau tidak? Betul nggak? Saya pernah tuh dapat asisten rumah tangga dari satu yayasan. Pada waktu itu tinggal masih di pastori gereja. Pagi-pagi bangun, betul. Kami melihat ini luar biasa. Rapih langsung, waktu kita bangun semua rapih. Meja kita melihat rapih semua bersih. Baru kita sadar handphone kita hilang semua, saudara-saudara. Pembantunya sudah hilang. Jadi saudara-saudara, ketika kita lihat seorang yang akan kita jadikan rekan kerja, kita lihat dia jujur atau tidak, bisa kerjasama mendatangkan untung buat kita atau tidak. Lalu pembeli itu, wah ini cuka nawar atau tidak, pegawai itu menguntungkan kita atau tidak. Pertanyaan saya, saudara-saudara, Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan mereka. Betul? Pernahkah kita melihat, waduh pembeli kita ini langganan lu, bisa datangkan untung buat kita banyak tapi dia belum percaya Yesus. Wah gua harus PI sama dia. Pernah kepikir gak sih? Atau kita bilang gini, masa bodoh banget dia masuk neraka, pokoknya dia kasih gua cuan yang banyak. Amin? Hah? Bu, beli asuransi jiwa ini, oke? Pokoknya gue pentingin dia beli asuransi jiwa. Kalau dia nanti mati masuk neraka itu urusan nanti. Setuju? Yang penting dia beli asuransi jiwa. Seringkali kita melihat orang itu gak berharga, saudara-saudara. Enggak. Kita seringkali melihat orang itu hanya kita perlu peralat untuk menjadikan kita dapat banyak uang. Ayo jujur, betul gak? Kita lihat orang, bagaimana orang ini bisa mendapatkan banyak harta buat kita. Enggak pernah lihat, waduh dia berharga di mata Tuhan. Aku mesti PI ini sama dia. Boro-boro saudara-saudara. Boro-boro. Ingat, Tuhan itu melihat manusia lebih berharga. Waktu kita gunakan untuk apa? Cari uang, cari jiwa. Aduh gak ada waktu, saya sibuk deh. Daripada cari jiwa, cari uang lebih penting. Betul gak? Betul atau betul? Mestinya gitu atau tidak? Tidak mau korbankan waktu untuk cari jiwa.
tidak mau korbankan uang untuk cari jiwa. Hei, bangun. Yesus korbankan apa untuk cari jiwa? Nyawa. Kita korbankan waktu, uang aja gak mau. Yesus korbankan nyawa. Karena bagi Tuhan satu jiwa sangat berharga di matanya. Amin. Sisi lain yang keempat, yang terakhir. Supaya saudara jangan gumel dulu dalam hati. Terakhir, apa yang diberitakan? Saya singkat dah. Ayo sama-sama, ketika orang yang di Gesara itu sudah dilepaskan dari roh jahat, lalu Yesus berkata ini kepada orang yang sudah dibebaskan itu. Ayo sama-sama, 2, 3. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh. Lalu ayat 20-nya, orang itu pun pergi dan mulailah memberitakan di daerah, bukan hanya di Gesara ya, tapi di 10 kota loh. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas. Yang harus diberitakan adalah apa yang telah diperbuat oleh. Nah sekarang banyak yang ini nih. Mestinya ini kan saudara-saudara, kita diperintahkan untuk menceritakan pekerjaan, tapi banyaknya ini kan, betul nggak? Ayo sudah ingat-ingat. Wih, kalau cerita setan seru banget. Saudara-saudara, tidak sadar kita jadi kaki tangannya setan. Suatu saat saya sedih sekali. Dan roh saya begitu marah. Ketika ada seorang bapak cerita diganggu setan seru. 1 jam dia cerita. 1 jam ceritain setan. Sampai anak perempuannya ketakutan. Saudara, kita ini harusnya menceritakan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan? Halo? Kenapa kalau cerita tentang setan begitu serunya? Saudara, bisa nggak setan menampakkan diri pada kita? Bisa. Bisa nggak setan mengganggu kita? Bisa. Tapi kalau kita mau cerita tentang kuasa Yesus atas setan yang mengganggu kita. Mungkin hanya dengan 1-2 kalimat kita lontarkan, semalam saya diganggu setan. Setannya menampakkan diri pada kita. 1-2 kalimat, stop, titik. Jangan diterusin 1 jam. Tapi selebihnya kita harus mengatakan apa yang Tuhan lakukan terhadap setan yang mengganggu kita. Kuasa Yesus yang bekerja atas setan yang mengganggu kita. Itu yang harus kita beritakan. Bukan pekerjaan setannya yang harus kita beritakan, saudara-saudara. Saudara-saudara ingat tadi ini? Betul? Saudara sadar atau tidak, ketika kita, begitu serunya menceritakan kita itu lihat setan kemarin, atau di sini ada setan dan lain sebagainya, sudah tidak sadar bahwa kita sudah menjadi bagian daripada pekerjaan setan. Kita jadi marketingnya setan. Kita jadi bagian daripada pekerjaan setan. No, ingat, kita harus menceritakan pekerjaan Tuhan Yesus. Bukan, ingat ya, kalau saya dengar lagi saudara cerita lagi tentang setan 1 jam, saudara ingat, engkau bukan bagian dari pekerjaan setan, tapi engkau adalah bagian daripada kerajaan surga. Beritakan Injil Yesus Kristus. Oke, 4 sisi, masih ingat? Sisi yang pertama, kalau nggak ingat saya ulang lagi. Sisi pertama, siapa? Orang-orang berpikir Yesus hanya sebagai orang yang berkuasa, padahal Yesus adalah anak Allah yang maha. Sisi yang kedua, untuk siapa Yesus datang? Orang Israel berpikir Mesias datang hanya untuk, tapi sebenarnya Yesus datang untuk. Sisi ketiga, manusia yang mana yang lebih berharga? Banyakan orang menilai harta lebih
Tapi kita tahu Tuhan melihat manusia paling berharga. Dia rela korbankan nyawa. Sisi yang keempat, apa yang kita beritakan? Ayo. Orang-orang seru menceritakan pekerjaan setan. Seharusnya apa? Seharusnya apa? Kita diperintahkan ceritakan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan pimpin dan berkati, supaya kami bisa mengetahui Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Karena betapa berharganya jiwa di mata Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk mengabarkan Injil pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Izinkan kami menceritakan pekerjaan Yesus, bukan pekerjaan setan. Atau bukan menceritakan kesuksesan diri sendiri dalam kesombongan. Kami dipanggil untuk menceritakan pekerjaan Yesus dan meninggikan Yesus. Biar Tuhan jiwa-jiwa itu dimenangkan untuk Yesus. Karena mereka perlu Yesus. Bukan hanya untuk menjadi Tuhan selama mereka di dunia ini. Menolong mereka menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia ini. Tapi yang terlebih daripada semuanya itu, mereka butuh Yesus untuk bebas dari hukuman maut. Mereka perlu Yesus supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, dalam segala hal kami suka menghadapi kesulitan dan permasalahan. Tapi sebesar apapun kesulitan itu dan sebesar apapun permasalahan itu, kami yakin dan percaya satu hal, Yesus anak Allah yang Maha Kuasa, mampu dan sanggup menolong saya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.